Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bertakwa dan takut telah berpisah dari Allah dengan sebenar-benar takwa. Kita memohon kepadanya, semoga senantiasa ilmu kita bertambah, iman kita meningkat, dan segala amal perbuatan kita berubah semakin lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat hadakumullah. Secara bahasa, Sya'ban berasal dari kata syi'b atau syi'bun yang artinya jalan di atas gunung. Makna ini selaras dengan posisi bulan Sya'ban yang menyongsong bulan Ramadan. Hal ini merupakan kiasan bahwa bulan ke-8 dalam kalender Hijriah tersebut merupakan momen tepat untuk menapaki jalan kebaikan secara lebih intensif, mempersiapkan diri menyambut bulan yang paling mulia, yakni Ramadan. Posisi bulan Sya'ban yang terletak di antara Rajab dan Ramadan seringkali kurang mendapat perhatian lebih dibanding 2 bulan mulia yang menghimpitnya itu. Pada Rajab, keutamaan-keutamaan seputar puasa dan amalan lainnya kerap kita dengar. Di bulan Rajab pula kita mengenang peristiwa dahsyat yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Isra Mi'raj. Bulan Ramadan lebih hebat lagi. Orang-orang seakan-akan menjadi manusia baru, berburu fadilah dan pahala berlipat di bulan suci ini. Tidak demikian dengan Sya'ban. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, Nabi menyebut Sya'ban sebagai bulan yang biasa dilupakan umat manusia. Dilupakan bukan berarti terhina. Ia diabaikan manusia karena manusianya sendiri yang kurang menyadari tentang kemuliaan bulan Sya'ban, bukan akibat bulan Sya'ban itu sendiri tidak mulia. Sikap ini biasanya hanya terjadi di kalangan awam atau orang-orang yang secara ruhani belum mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat hafidhakumullah. Para salafus soleh memberi perhatian lebih pada bulan ini dengan beragam kegiatan ibadah, utamanya pada momen nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Bukti dari mulianya bulan Sya'ban bisa kita lihat dari sejumlah peristiwa penting bersejarah di dalamnya. Peristiwa-peristiwa ini bisa dipandang bukan semata sebagai fakta historis,
tapi juga pertanda bahwa Allah memberikan perhatian spesial terhadap bulan ini. Pertama, diturunkan perintah bersolawat. Pada bulan Sya'ban Allah menurunkan ayat perintah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, solawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Mayoritas ulama, khususnya dari kalangan mufassir, sepakat bahwa ayat ini turun di bulan Sya'ban. Secara bahasa, solawat berakar dari kata sholat yang berarti doa. Dalam ayat tersebut ada 3 solawat. Solawat yang disampaikan Allah, solawat yang disampaikan malaikat, dan perintah solawat yang disampaikan umat Rasulullah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip pernyataan Imam Bukhari, menjelaskan bahwa Allah bersolawat bermakna Dia memuji Nabi. Malaikat bersolawat berarti mereka sedang berdoa. Sementara manusia bersolawat selaras dengan pengertian mengharap berkah. Ayat tersebut menjadi bukti kedudukan Rasulullah yang tinggi. Kemuliaan dan rahmat dilimpahkan langsung oleh Allah kepada beliau. Malaikat-malaikat suci terlibat dalam merapalkan doa-doa, dan seluruh kaum beriman pun diperintah untuk mengucapkan sholawat kepadanya. Wajar sekali bila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak sholawat di bulan Sya'ban. Di samping bergegas membersihkan diri atau bertobat dari kesalahan-kesalahan yang sudah lewat, guna menyambut Ramadan dengan hati yang bersih. Ibadallah, jamaah Jumat yang berbahagia. Kedua, diturunkannya kewajiban berpuasa. Bulan Sya'ban merupakan saat diturunkannya kewajiban berpuasa bagi umat Islam. Imam Abu Zakaria An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab menjelaskan bahwa Rasulullah menunaikan puasa Ramadan selama 9 tahun selama hidup, dimulai dari tahun kedua Hijriah, setelah kewajiban berpuasa tersebut turun pada bulan Sya'ban. Puasa merupakan kegiatan penting guna meredam nafsu yang sering menuntut dimanjakan. Melalui puasa, manusia ditempa secara rohani untuk menahan berbagai godaan duniawi, bahkan untuk hal-hal yang dalam kondisi normal tak berpuasa halal. Menahan diri dari hal-hal halal seperti makan, minum, berhubungan dengan istri, menjadi sinyal kuat bahwa sesungguhnya ada yang lebih penting dari kenikmatan dunia yang fana ini, yakni kenikmatan akhirat, berjumpa dengan Allah Ta'ala. Bulan Ramadan merupakan bulan paling mulia di antara bulan-bulan lainnya. Artinya, Sya'ban merekam sejarah penting diresmikannya kemuliaan Ramadan dengan difardukannya puasa bagi kaum mukminin selama sebulan penuh.
Sya'ban menjadi tonggak menyambut bulan suci sebagai anugerah besar dari Allah yang melipat gandakan pahala segala amal kebaikan di bulan Ramadan. Ikhwanul muslimin, sidang Jumat yang diberkahi Allah. Ketiga, sejarah dimulainya Ka'bah menjadi kiblat umat Islam. Bulan Sya'ban juga menjadi sejarah dimulainya Ka'bah menjadi kiblat umat Islam yang sebelumnya adalah Masjidil Aqsa. Peristiwa peralihan kiblat ini ditandai dengan turunnya ayat 144 dalam surat Al-Baqarah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka sadral masjidil haram. Artinya, sungguh kali melihat wajahmu kerap menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu Muhammad ke arah Masjidil Haram. Saat menafsirkan ayat ini, Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' lil Ahkamil Quran dengan mengutip pendapat Abu Hatim Al-Basti mengatakan bahwa Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengalihkan kiblat pada malam Selasa bulan Sya'ban yang bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Hadirin calon penghuni surga yang dirindukan Allah Ta'ala, kiblat menjadi simbol tauhid karena seluruh umat Islam menghadap pada satu tujuan. Beralihnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram juga menegaskan bahwa Allah tak terikat dengan waktu dan tempat. Hal ini ditunjukkan dengan sejarah perubahan ketetapan kiblat yang tidak mutlak dalam satu arah saja. Umat Islam tidak sedang menyembah Ka'bah ataupun Masjidil Aqsa, melainkan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.